bisa hadir di sini untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan menjadi salah satu bagian amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan bicara buku Islam pada pagi hari ini. Eh, Pada kesempatan ini saya atau kita akan mendiskusikan salah satu isi dari buku ini, eh, Baun ya, buku tentang 40 renungan ya, yang ditulis oleh Ahmad Asy-Syukairi, salah seorang ulama dan motivator dari Timur Tengah. Ada satu tema yang beliau sampaikan, tapi saya ubah judulnya ya, yaitu memahami keadilan Allah ya, memahami logika keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali tema ini, izinkan menyampaikan sebuah riwayat ya, yang ditulis oleh para ulama. Ruwiya anna nabiyan kana yata'abbadu fi jabalin. Diriwayatkan bahwa ada seorang nabi yang pernah beribadah di sekitar wilayah gunung ya. Para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan dia, ada riwayat lain mengatakan hamba soleh, tapi di sini adalah nabi. Nah, konon nabi ini adalah sebenarnya Nabi Musa yang pernah bertanya-tanya, ya Rob, bagaimana saya memahami keadilanmu? Karena ada hal-hal yang dia lihat di muka bumi ini kok sepertinya tidak adil. Padahal Allah berkali-kali menyebut dirinya sebagai Allah yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil ya. Nah, dia meminta, perlihatkan kepada saya bagaimana cara kerja keadilan menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia diperintah coba pergi ke gunung ya. Di situ ada dekat dengan mata air ya. Wa kana bil qurbi minhu ainun ma. Nah, mata air itu sebenarnya tempat lewat para orang-orang yang lewat, orang-orang musafir, untuk cuci muka, minum, istirahat di situ. Ya, jadi Nabi ini sekedar melihat apa yang nanti akan terjadi di situ. Nah, tidak lama lewat seorang penunggang kuda, seorang pemanah, ya. Dia mampir di situ minum, dan saat itu dia membawa eh, kantung, ya, kantung yang berisi uang. Orang-orang dulu kan uangnya atau hartanya biasanya ditaruh di tempat-tempat seperti itu. Ya, kalau sekarang kan mungkin di rekening ya, ya. Dia ditaruh di kantong itu. Berisi uang alfu dinar. Isi kantong itu 1.000 dinar. Dinar itu dinar emas. Setelah dia pergi ternyata kantong itu dia lupa di atas batu. Dia pergi kantongnya dia lupa. Tidak lama kemudian faja'a rajulun akhar ba'da muddatin.
datang lagi seorang laki-laki tidak lama setelah itu. Ya dia juga mau minum, ya kan? Tapi dia lihat ada kantung, dia buka, ini dinar-dinar, dia ambil, dia bawa-bawa pergi. Ya, mudah-mudahan terus nyambung ceritanya Pak ya. Setelah itu, setelah laki-laki pergi tadi, ja'a fakirun, datang lagi seorang laki-laki fakir, orang miskin, minum, cuci muka, tidur-tidur di situ, ya. Sementara penunggang kuda tadi balik lagi, pemanah tadi balik lagi, ya, dan melihat sekarang seorang laki-laki fakir di atas batu itu. Ya, tentu dia tanyakan di mana kantong saya tadi itu yang isinya 1.000 dinar itu. Ya. Qala al-fakir, sang fakir itu berkata, la adri anha syai'an. Ya, saya tidak tahu apa-apa, saya barusan datang ke sini. Ya, saya cuma datang menemukan batu ini kosong. Dia minta bukti. Sang pemanah ini, penunggang kuda ini, dia marah. Dia memastikan bahwa yang ambil adalah fakir. Karena dia tidak mengaku, dia pun membunuhnya. Jadi penunggang kuda tadi itu membunuh si fakir itu. Atas tuduhan dia sudah mengambil kantung dinar itu. Ya. Nah itu Nabi tadi kan hanya lihat kan apa yang lewat-lewat ini. Ya. Saya kira mungkin sama dengan kita merasa ini banyak ketidakadilan. Ya. Ketidakadilan yang pertama, harta itu diambil oleh orang yang tidak berhak. Ya kan? Jadi 1.000 dinar tadi itu diambil oleh hanya laki-laki yang datang ke situ, mampir, diambil. Sementara ya si fakir tadi itu justru dia dibunuh, padahal dia tidak punya salah apa-apa. Ngerti nggak Pak? Ya, kita melihatkan ini kok tidak adil ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan ya sebagai jawaban atas apa yang dia pikirkan itu ya. Nah, sebagai jawabannya adalah dulu anna hadzal fakir kana qad qatala Abul Faris. Bahwa si fakir itu yang terbunuh itu ternyata dahulu kala pernah membunuh ayah dari penunggang kuda itu. Dulu yang tidak ketahui oleh Nabi ini. Ya. Si fakir tadi ini sebenarnya ya, pernah membunuh siapa Pak? Bapak dari penunggang kuda. Makanya kalau penunggang kuda membunuh sang fakir ini, itu jatuhnya kisos. Bahwa jiwa itu harus dibalas dengan jiwa. Cuma Nabi kan dia di permukaan aja nih kan, tidak tahu dulu ceritanya seperti apa. Yang kedua, ayah dari penunggang kuda ini, itu dulu pernah mengambil harta dari laki-laki yang sekarang mengambil uang itu. Ngerti lagi nggak ini Pak? Kalau nggak saya ulang. Ya. Jadi laki-laki yang tadi menjelaskan aja susah ya. Harta yang diambil
atau ayah dari penunggang kuda tadi itu pernah mencuri harta laki-laki. Nah, kalau dia ambil itu artinya pengembalian harta. Pengembalian harta yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Nah, kalau kita mungkin oh begitu ceritanya ya. Tapi yang terlihat oleh Nabi itu nampak ketidakadilan di atas permukaan bumi itu. Nah, kira-kira cerita ini mengantarkan kita kepada logika bagaimana kita memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu kan kita sering-sering bertanya-tanya dalam dunia ini kan panggung sandiwara semua kan. Kata siapa namanya? Ahmad Albar. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa dia harus celaka si fulan itu? Kenapa dia untung? Kenapa kita dibiarkan menderita umat Islam lama tidak menang-menang? Kemarin ada yang kita pilih, kok tidak terpilih gitu kan? Kenapa dia harus orang itu kok kelihatan saling mencintai itu tapi cerai? Ya kan? Dan semua masalah-masalah yang kita tanya-tanyakan di mana cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan takdirnya. Nah, sebenarnya cerita ini mengantarkan kepada kita bahwa kita itu agak sedikit mustahil memahami takdir itu. Ya, karena banyak hal-hal yang kita tidak ketahui di belakang itu. Padahal Allah itu punya hitung-hitungannya sendiri. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita ini kan didahului oleh takdir atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, banyak orang yang mempertanyakan hadis kenapa si fulan itu lahir dalam keadaan kafir? Kasihan di dianya kan? Ya kan? Kenapa dia lahir sebagai ini dan itu? Kenapa dia ujung-ujungnya penghuni neraka? Nah, tentu kalau kita mempertanyakan itu sementara di ayat sering kita ulang-ulang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu paling adil? Nah, saya kira salah satu jawabannya karena itu tadi seperti kita sikap kita seperti Nabi tadi. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui di belakang layar ya yang semestinya itu eh, menjadi ilmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis buku ini 40 ini ya. Sebenarnya ini cerita lama tapi kita kita sampaikan lagi ya. Cerita tentang kata beliau kalau ingin belajar tentang takdir itu belajar dari cerita Ashabul Kahfi. Maaf, cerita tentang perjalanan Musa dan Khidir di dalam Al-Quran. Ya, ada betulnya bahwa cerita perjalanan Musa dan Khidir itu mencari ilmu, itu adalah cerita tentang takdir. Jadi Khidir itu simbol sebagai takdir. Sementara Musa adalah penuntut ilmu yang ingin mencari rahasia-rahasia takdir. Ini saya ulang kata-kata ini, Pak. Kalau kita membaca Al-Quran, perjalanan Musa dan Khidir, Khidir itu simbol takdir. Sementara Musa adalah seorang penuntut ilmu yang ingin mencari tahu apa di belakang takdir itu. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Kahfi itu kan di hari Jumat kan, itu kadang-kadang terulang. Jadi ingat kalau lewat ayat itu kita sedang ingin belajar
kedalaman takdir. Ya. Ketika keduanya berjalan, hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ingat cerita ketika Musa, Khidir naik perahu. Lagi enak-enak naik perahu, Khidir membocorkan perahu itu. Nah, kalau kita naik perahu, Pak, di antara kita ada yang bocorin, kita marah. Ini kita bisa tenggelam. Kenapa kita marah? Karena kita tidak tahu apa yang ada di balik pembocoran itu. Ya kan? Makanya bahasanya Musa itu marah. Akhraqtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Khidir, berani sekali kau membocorkan. Alhamdulillah sudah dibuka ayatnya ya. Akhraqtaha litughrika laqad ji'ta syai'an imra. Engkau sudah mendatangkan kemungkaran besar. Ya. Jawaban Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah pernah berkata sebelumnya bahwa untuk mengikuti saya ini kau tidak bakalan sabar. Aneh mirip-mirip manusia, Pak. Kenapa dia sering marah, sering tidak sabar, orang dapat musibah kematian, tidak sabar. Musibah ini karena dia sedang tidak memahami apa yang ada di balik itu. Makanya orang yang sedikit memahami biasanya jauh lebih tenang. Ya. Nah, ternyata beberapa ayat setelah itu Allah memberikan jawaban. Ya. Nah, kalau kita lompat lagi, ammas safinatu fakanat limasakin. Kata Khidir sebelum kita berpisah saya jelaskan. Dulu itu waktu kita lewat perahu saya bocorkan. Karena perahu itu milik orang-orang miskin, kau tidak tahu. Sementara di hadapan kita itu ada seorang raja yang tugasnya itu merampok semua perahu. Gara-gara saya bocorkan, raja itu tidak jadi merampok kita. Karena ngapain merampok perahu bocor? Ya kan? Nah, tidak jadi, dia selamat. Nah, itu uh, apa ya? Memahami sesuatu di balik dari peristiwa itu. Jalan lagi terus sampai di sebuah kampung. Ketemu anak-anak yang lagi asyik bermain. Tiba-tiba Khidir mengambil anak itu dibunuh. Nah, sadis sekali. Kejam sekali Khidir. Kalau bahasa kita kan tidak terima. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Musa tidak sabar. Bahasanya perhatikan, ini bahasa marah. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Wah, Khidir, berani sekali engkau membunuh seorang jiwa yang tidak punya dosa. Bayangin anak lagi main dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau sudah mendatangkan kemungkaran besar. Ternyata dijawab kemudian hari. Apa jawaban Khidir? Ya. Nah, ini nih. Wa ammal gulamu fakana abuwahu mu'minaini. Adapun anak yang saya bunuh itu ternyata karena kedua orang tuanya itu orang beriman. Orang beriman.
Ini tanpa sepengetahuan Musa. Wa khashina an yurikahuma tughyanan wa kufra. Saya khawatir. Maaf, wa khashina, kami khawatir. Ya. Kalau anak ini terus-terusan hidup, itu nanti anak orang tuanya dibuat murtad, dibuat sombong, dan meninggalkan agamanya. Itu peristiwa masa depan yang dirahasiakan, yang disebutkan oleh itu. Jadi yang namanya akidah itu, tauhid itu, keimanan itu jauh lebih penting dari kehidupan anak ini. Karena nanti kalau hidup anaknya dibuat murtad. Kalau buat anak kira-kira bahasa kita kan gampang, tapi orang tuanya masih bisa buat anak yang lain yang lebih bertauhid. Bisa bayangkan Pak, bagaimana eh, apa namanya? Memahami keadilan, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut lagi mereka ketemu sebuah kampung. Karena mungkin sudah capek minta makan. Di kampung itu, tapi ketemu penduduk kampung yang bakhil gitu ya. Mereka minta dijamu tidak dikasih. Tapi setelah itu di kampung itu Khidir kemudian apa namanya? Mengangkat lagi sebuah tiang yang hampir roboh. Dibangun tuh. Ya. Nah, kata Musa ini bahasa marah juga. Kita sudah diusir dari kampung ini, tapi masih mau mengangkat pohon, mengangkat tiang yang roboh. Apa tidak kesel gitu kan Pak? Mestinya kita udah nggak usah lama-lama di kampung ini, pergi saja. Apa jawaban Khidir? Ya, nah ini nih. Wa ammal jidaru fakana li gulaimaini yatimaini fil Madinah. Adapun tiang dinding yang roboh itu ternyata di bawahnya itu ada harta karun milik dua anak ya yatim. Ada harta karun, ya. Nah, tahu nggak sebab harta karun itu dijaga? Nah, ini yang tidak dipahami oleh Musa. Wa kana abuhuma solihah. Karena kedua orang tuanya itu orang soleh. Perhatikan kata-kata kesolehan itu, Pak. Alam ditundukkan, ya, demi sebuah kesolehan orang. Para ulama tafsir menyebutkan ini bukan anak yang langsung, tapi keturunan ketujuh. Jadi anaknya yang sudah berapa kali naik ke atas itu, ya, baru dikeluarkan itu. Hanya untuk menjaga kesolehan itu. Jadi betapa untungnya dalam keluarga itu kalau ada orang soleh, bapaknya, ibunya. Itu yang beruntung anak-anaknya di bawah. Makanya dalam satu keluarga itu jangan semua hancur. Ada satu dua yang bisa kasih syafaat, ya kan? Nah ini kan betapa senangnya anak itu kan, anak yatim. Ternyata dulu kita dikasih harta ini karena orang tua kita dulu ini orang tuanya yang sudah jauh ke atas. Ya, makanya kata Nabi SAW, al-irqu dassas. Keturunan itu sangat menginjak. Sangat menginjak dari sisi keimanan, fisik, dan perilaku. Kalau lihat misalnya sekarang Pak Dadang. Nah, saya suka Pak Dadang saya lihat ya. Contoh misalnya kenapa dia ngomong agak lucu-lucu kan. Sementara bapaknya di atas tidak ada yang lucu. Mungkin dia ikut keturunan ketujuh. Ya kan? Ada kakeknya yang ketujuh itu yang dulu pernah ngomongnya mirip dengan beliau.
Itu maksud Nabi al-irqu dassas. Ya, keringat itu sangat menginjak. Ya, ada orang yang misalnya anak kita yang senang dengan bisnis, ya kan? Padahal lihat orang tuanya semua pekerja seni misalnya atau ilmuwan. Tapi kok satu yang ini pintar bisnis nih. Ah, lihat, mungkin keturunan keenam ada dulu yang suka berdagang. Semua Pak, dari sisi muka juga. Dari sisi muka juga begitu. Lihat bapak ibunya kok tidak ada yang mirip ya. Nah, ternyata kakeknya yang dulu ada yang mirip dengan beliau. Itu yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang badui, ya kan? Istrinya putih, uh, apa terjadi di masa Nabi ya? Istrinya putih, suaminya juga putih, tapi anaknya hitam. Dia tidak terima Pak, ya kan? Ini jangan-jangan anak zina ini. Dia kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini betul anak saya ya. Nah, kalau Nabi kan tidak bisa membuktikan, dia cuma bisa kasih logika. Kata Nabi, apa kau punya perkebunan onta? Ya pernah, saya punya. Rata-rata kan punya. Coba lihat onta-onta sebelumnya. Ini dilihat ada yang belang-belang, ada yang putih, ada yang... Iya kan? Nah, ternyata anakmu itu ikut yang bagian onta yang itu. Makanya Nabi mengatakan al-irqu dassas. Keturunan itu sangat menginjak. Nah, kita kembali ke sini tadi. Ada Musa yang tidak dipahami oleh Musa. Ya, ya. Kenapa sih repot-repot kita sudah diusir dari kampung ini tapi masih mau bangun dinding itu? Ah, karena ada orang soleh dulu pernah hidup di sini dan ini anaknya. Ya, nah itu cara kita. Saya kira kapan-kapan kita lewat ayat ini kita harus memahami dalam konteks kita memahami keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan ya sebelum ayat ini kita kan tadi sudah saya sebutkan Khidir itu simbol dari takdir. Dia datang seperti mengubah suasana. Jadi meramaikan suasana ini itu takdir yang kadang-kadang kita tidak bisa tebak. Takdir kan begitu kan, tiba-tiba datang saja. Tapi coba perhatikan Allah menggambarkan kedatangan Khidir itu sebagai rahmat. Coba turun ke bawah dikit Pak. Naikin ke atas. Oh bukan, bukan. Yang ayatnya wa atainahu rahmatan minna. Ya, itu tuh ya, halaman 65. Sudah lihat Pandi. 65 tadi udah pas. Nah, fawajada fawajada abdan min ibadina. Ya, Musa dan muridnya kemudian menemukan seorang hamba dari hamba kami. Maksudnya Khidir. Ya kan? Bagaimana Allah menyimpulkan Khidir itu? Allah mengatakan atainahu rahmatan. Yang namanya Khidir itu kami kasih dia yang namanya kasih sayang, kelembutan, rahmat. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan Khidir sebagai rahmat, maka takdir itu adalah rahmat. Ya, maka takdir itu adalah rahmat. Kita tidak memahaminya sebagai rahmat karena ada di balik itu yang kita tidak pahami. Nah, kita menganggap semua takdir-takdir Allah itu azab, ya, karena di balik itu kita ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
satu lagi kasus ya, dalam Al-Quran ini kan nilai-nilai Al-Quran yang kita angkat kembali untuk memahami eh, ini. Ya, penulis kemudian memberikan contoh kalau mau belajar takdir itu, memahami keadilan Allah, lihat surat Hud ayat 43 ya. Dari 43. Ceritanya kita singkat begini. Jadi itu kan Nuh, umat Nabi Nuh kan ditenggelamkan kan? Nuh yang selamat. Tapi ada anaknya yang kemudian diajak naik kapal, tapi dia menolak. Ya enggak, itu cerita yang kalau kita baca kira-kira begitu bunyinya. Ya, coba bagaimana Nuh menggoda anaknya supaya udah ke sini aja naik naik kapal bersama kita. Ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ke sini naik. Jangan kau ikut-ikutan orang-orang yang kufur itu tidak mau naik kapal. Coba perhatikan jawaban anaknya. Dia jawaban ini sebagai jawaban pemisahan diri. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, saya mau ngambil jalan lain yang itu kira-kira bisa menyelamatkan saya dari air banjir itu. Ya. Kemudian kita baca terus ayat itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan Allah mau menginformasikan kepada kita bagaimana sikap Nuh. Anak ini sudah diajak baik, sudah dinasihati, masih membangkang kan? Makanya saya kira tempat yang paling mengadu kepada Allah. Apa jawaban Nuh? Ya. Wa nada Nuhu rabbahu. Kemudian Nuh mungkin putus asa, yang dia bisa ajak bicara cuman Allah. Makanya dia berkata, Rabbi inni inna bani min ahli. Wahai Rabbku, itu anak saya. Ya. Allah kemudian menjawab, Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Coba perhatikan jawaban ini, Pak. Wahai Nuh, itu anakmu itu bukan dari keluargamu. Kalau dari sisi darah, dia tetap keluarga. Tapi dia itu sebenarnya orang yang ingin kufur. Cuman kamu tidak ingin tahu kan? Dia lebih memilih kekufuran daripada ingin beriman kepada kamu. Nah ini intinya ada di sini Pak. Di ayat ini. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan minta sesuatu yang sebenarnya kau tidak tahu hakikatnya. Jangan minta sesuatu yang sebenarnya kau juga tidak tahu hakikatnya. Kadang-kadang kita ini maksa-maksa Allah untuk melakukan ini dan itu, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Kita minta ini dipaksa-paksa jadi pemimpin. Ternyata dia mudarat, ya kan? Kita paksa-paksa ini jadi jodohnya, ternyata kita paksa-paksa jadi nggak bisa. Karena ada takdir yang kita tidak bisa mengerti. Saya kira pelajaran besarnya adalah jangan coba-coba berani memaksa-maksa sesuatu engkau juga tidak tahu hakikatnya. Itu penting kalimat itu, Pak. Karena kalimat itu yang ingin diajarkan Allah kepada Nuh setelah dia memaksa-maksa Allah supaya anaknya itu ikut diselamatkan. Ya. Nah, dari sini kita bisa memahami juga sejarah yang lain ya. Misalnya kenapa Hamzah itu, Pak? Hamzah. Hamzah kan paman Nabi yang sudah berkontribusi di dalam banyak hal. Tapi pada perang kedua itu sudah mati.
Padahal peperangan-peperangan yang lain masih banyak. Kenapa pada awal-awal perjuangan dia sudah dimatikan? Ya kan? Nah, ada hal-hal yang Nabi tidak mengerti, ya kan? Kenapa pamannya, istrinya, semua diwafatkan pada saat-saat perjuangan masih di tahap-tahap awal. Nabi tidak mengerti dan mengerti setelah beliau kemudian di Isra wal Mi'raj. Ada jawaban yang beliau dapatkan jauh setelah itu. Ya. Kemudian juga kita bertanya kenapa iblis harus ada? Kenapa orang seperti iblis harus ada? Karena ada tingkat kesolehan, Pak, yang harus yang kita bisa capai hanya melalui godaan iblis. Ya kan? Nah, kadang-kadang juga kita memahami penundaan. Kenapa rezekinya si fulan harus ditunda? Nah, sekarang itu semua saya kira kembali kepada cara kita memahami kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ceritakan kisah penulis sendiri ya. Ini kan sebenarnya curhat beliau, tapi beliau kait-kaitkan dengan ayat-ayat Quran ya. Jadi ini penulis bercerita suatu hari beliau pernah travel di sebuah negara ya. Saya lupa nama negaranya itu. Dia katanya jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Di luar negeri itu dia seperti biasa kalau dia muslim kan tetap gelisah sholat subuh kan. Seperti bapak-bapak nih kalau pergi keluar kota, keluar negeri kadang-kadang karena sudah terbiasa sholat subuh ya tetap cari masjid. Nah dia keluar. Saat itu dia berniat uh, ingin naik taksi. Tapi dia niat ini ada $100. Siapapun nanti supirnya dia kasih. Padahal menurut dia jarak antara hotel dengan masjid itu paling cuma $10. Tapi dia sudah niatkan itu dia kasih nanti $100. Lumayan Pak, 1.400.000. Padahal di situ dekat. Itu cuma 10-15 dolar. Dia keluar. Ketika datang sopir taksi itu ditanya, jamaahnya mau kemana? Saya cuma mau diantarin aja ke masjid itu dekat. Sopirnya marah. Ya. Maaf ya, saya untuk jarak-jarak jauh aja. Untuk jarak-jarak dekat saya tidak mau karena murah. Sopirnya tidak jadi pergi. Ya. Yang kedua, sopir kedua datang. Sopir kedua, udah ditanya mau ke masjid, diantar di masjid. Nah, dialah yang mengambil $100 itu. Walaupun pendek. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekali ini cerita-cerita pengalaman harian kita bagaimana perjalanan rezeki itu. Ya, kita sudah siapkan 100 untuk bulan tapi dia kadang-kadang nolak. Ngambilnya orang lain. Ya. Begitu cara kita kadang-kadang memahami perjalanan rezeki itu. Nah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan terkait mereview buku ini. Mudah-mudahan walaupun ringan-ringan, tapi saya yakin ada 1-2 kebaikan yang bisa kita peroleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita Ustaz Yasir Kalsi yang telah menyampaikan materi kajian yang bagus sekali oleh buku beliau yang beliau dapatkan bukunya. Mungkin dalam kesempatan ini ada pertanyaan dari jamaah sekalian baik yang hadir di masjid maupun yang ikuti via online. Kami persilahkan.
Ada Bapak-Bapak? Oh, baik, alhamdulillah ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menarik cerita yang pertama dari Bapak. Penunggang kuda membunuh Fakir, dan ternyata Fakir pernah membunuh kedua orang tua penunggang kuda. Apakah ini yang disebut hukum? Dan terima kasih. Iya. Saya kira menarik ya pertanyaan Bapak ini ya. Terkait dengan hukum karma ya. Kalau yang kita pahami hukum karma itu seperti ini, bahwa orang yang melakukan keburukan pasti akan mendapatkan dampaknya. Orang yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan dampaknya ya. Kalau seperti itu kita cara memahami hukum karma, bahwa hukum karma itu sangat kuat di dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti dilihat dampaknya. Ya. Siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun pasti lihat dampaknya. Nah, itu kan hukum karma kan? Makanya penulis betul Pak, saya lupa. Alhamdulillah Bapak sudah mengingatkan bahwa cerita tadi itu juga mengingatkan kepada kita hukum karma. Ya. Siapapun yang melakukan keburukan di muka bumi ini pasti akan dikejar oleh keadilan. Dia tidak akan pernah selamat. Ya. Sampai nanti dia kalau tidak dikejar di dunia, dikejar di akhirat. Karena dia sudah melakukan sesuatu keburukan. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya nama Yaumut Talak. Ya kan, surat At-Taghabun atau Yaumut Talak. Para ulama menafsirkan apa yang maksud dengan Yaumut Talak. Adalah hari pertemuan. Untuk apa bertemu? Untuk melunasi kezoliman-kezoliman. Sampai kemudian kambing yang pernah menanduk kambing yang lain, itu ada pertanggungjawabannya. Ya kan? Jadi kalau cuma kambing yang nanduk kambing harus dipertanggungjawabkan, bagaimana yang besar-besar? Ya kan? Kasihan seorang pemimpin yang zolim. Ya kan? Tanggung jawabnya, wilayah pertanggung jawabnya besar. Ya kan? Jadi orang yang menanam duri itu, ya pasti duri juga nanti dia dapatkan kan? Itu hukum alam. Tidak mungkin nanam duri yang muncul anggur. Nggak ada begitu. Ya kan? Nah, ada satu bahasa penulis yang menarik ya, yang mengatakan bahwa di alam ini ada dua alam yang mesti berlaku. Yang pertama adalah hukum alam. Seperti misalnya hukum gravitasi kan. Kalau kita uh, lempar batu ke atas, pasti dia turun. Tidak mungkin dia terus-terusan ke atas, kecuali kalau ada keajaiban. Tapi itu hukum alam yang pasti terjadi. Pegang api itu ya harus kebakaran kan? Kecuali kalau ada keajaiban. Ya kan? Nah, itu pasti terjadi. Yang kedua adalah hukum keadilan itu. Ya kan? Kalau Allah ingin memberlakukan takdirnya, pasti disuruh alam itu tunduk semuanya. Contoh Pak, contoh ya. Ketika Allah ingin mentakdirkan Musa sebagai seorang nabi, apapun semua yang ada di hadapan itu ditundukkan demi kenabian Musa. Bukan cuma orang. Sungai Nil harus tunduk mengantarkan Musa ke istana.
peti itu peti, ya kan? Dalam hitungan kita harus tenggelam, dibuat dia tunduk. Bagaimana mengantarkan Musa sebagai seorang nabi, ya kan? Jangankan benda, hati yang keras pun dibuat dia tunduk. Perhatikan kisah penggalan adegan ketika bayi ini sudah sampai di istana. Itu kan semestinya gampang sekali Firaun mengeksekusi bayi ini kan, karena sudah di hadapan. Yang selama ini dicari-cari kok muncul sendiri. Semestinya kan tinggal segini kan. Tapi perhatikan ada yang menghalangi. Kata istri Firaun, qurratu ainun li walaka. Bayi ini terlalu lucu bagi saya dan kamu. Jangan dibunuh. Siapa yang tahu kata-kata itu, Pak? Itu yang mengantarkan Musa menjadi seorang nabi. Nah, ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau Allah ingin menjadikan sebuah takdir, semua ditundukkan dalam rangka mencapai cita-cita takdir itu. Nah, seperti juga kita ini kan, kalau kita ditakdirkan menjadi ahli surga, semua ditundukkan. Semua ditundukkan dalam rangka si fulan ini sampai ke surga. Kalau Allah juga mentakdirkan seseorang masuk neraka, semua juga ditundukkan. Nanti ketemu di jalan, ketemu pelacur misalnya, gampang. Ya kan? Tapi takdir yang Allah tentukan itu berdasarkan ilmu yang mendahului. Itu perlu kita catat. Ya kan? Seperti seorang guru misalnya, guru. Saya ini contoh seorang guru kan. Saya katakan murid saya yang C ini tidak naik kelas. Padahal belum ujian. Yang ini nih kayaknya juara 1 nih. Statement yang saya lakukan itu adalah takdir yang mendahului karena ilmu saya. Ngerti nggak Pak? Saya katakan itu karena saya lebih tahu. Karena saya guru. Nah, kira-kira logika itu begitu. Makanya Allah berkata begini. Semua di antara kalian ini sudah jelas tempatnya surga atau neraka. Itu kan membuat kaget para sahabat kan? Masa iya? Si A, si B sudah jelas tempatnya neraka atau surga. Allah kemudian buat yang namanya dunia sebagai pembuktian. Ketika pada Adam ditaruh di dunia, oh ternyata dia rajin ke syuhada. Nah, kadang-kadang juga tergoda. Tapi godaan itu ringan. Ya kan? Ternyata si Yono waktu ditaruh di dunia mainnya ke kafe terus. Mainnya ke tempat-tempat itu terus, ya kan? Nah, dunia ini sebagai tempat pembuktian. Tapi Allah sudah sebutkan itu melalui ilmu yang mendahului. Nah, saya kira dengan cara begini sedikit kita bisa memahami tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Online dari jamaah online dari Abu Rona, izin bertanya, apakah takdir seorang tempatnya di surga atau neraka bisa diketahui dari amalannya? Padahal selama hidup kita melakukan amal soleh dan maksiat dosa berganti-gantian. Di amal soleh nanti, di amal maksiat mungkin seperti itu. Kalau ditanya ke saya, tempatnya neraka atau surga saya tidak tahu. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita hadirkan adalah berharap. Kita ini kan kita tidak pernah tahu nih di depan kita surga atau neraka kan? Tapi kan kita dikasih gejalanya, indikasinya. Ya kan? Kalau seseorang sudah misalnya ya, menarik kata Nabi nih. Kalau ada seorang istri yang sudah berpuasa Ramadan, sudah sholat, taat kepada suaminya, ya kan? Dia akan masuk surga dari pintu mana saja dia suka.
Ya kan? Kalau ada seorang istri sudah berpuasa, kemudian sudah ini, saya kira dia berhak untuk pakai apa namanya ketentuan itu. Dia sudah berhak untuk ke sana. Ya kan? Ada indikasinya. Ya, walaupun demikian kita ya berharap. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan ada dua sikap. Yang pertama kita berharap, yang kedua kita cemas. Dalam bahasa agama itu disebut dengan targhib wa tarhib. Ya kan? Targhib wa tarhib. Targhib itu kita sangat berharap. Yang kedua juga kita cemas-cemas. Nah, perasaan ini bagus kita hadirkan saat misalnya kita naik pesawat. Naik pesawat, Pak, atau naik kapal laut yang lagi ombaknya besar. Kira-kira di mata kita ini kayaknya nggak lama lagi mati nih. Karena besar sekali ombaknya. Kemudian pesawatnya juga sudah oleng begini kan. Nah, kita dulu kejadiannya begitu. Syekh Aid Al-Qarni itu begitu, Pak. Ketika dalam suasana darurat seperti ini dia berkata begini. Ketika orang lain semua takbir, Allahu Akbar, panik. Cuman dia bisa menghadirkan itu. Dua perasaan itu. Pertama dia cemas. Kalau pesawat ini jatuh, artinya saya sudah tidak ada di dunia. Kalau saya tidak ada di dunia, berarti istri anak saya tidak ada lagi yang kasih nafkah. Aliran-aliran rezeki saya sudah putus. Saya tidak bisa lagi sholat berjamaah. Saya tidak lagi, saya dulu pernah punya dosa sama Pak Dadang yang belum saya lunasi. Mana Pak Dadang udah pergi ya? Ya kan? Saya dulu pernah menzolimi si Fulan. Saya dulu pernah. Ingat-ingat itu buat kita cemas. Ya nggak? Tapi di lain waktu atau waktu yang bersamaan, kita juga hadirkan perasaan-perasaan baik. Ya, kalau pesawat ini jatuh berarti saya husnul khotimah. Karena kata hadis, ya, orang yang kena musibah itu dengan niat yang baik pesawat jatuh saya sebagai syahid. Ya kan? Kemudian saya juga dalam usia 60-70 tahun begini, amal-amal saya sudah terasa cukup. Saya sudah banyak sedekah, sudah banyak senyumnya, tugas-tugasin semua. Ya kan? Semua sudah dua perasaan ini, ya kan? Itu kita hadirkan. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Makanya perhatikan ayatnya, yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Para nabi itu adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Tapi lihat perasaannya. Mereka berdoa, cemas dan berharap. Dalam surat Al-Anbiya. Cemas dan berharap. Nah, kalau kita kuatkan lagi di titik berharap ini, mau lebih dalam, kita memperdalami lagi, Pak. Seperti kemarin saya cerita Pak Andi di Al-Faizin. Ada seorang tabi'in bernama Qais bin Ahnaf. Maaf, Ahnaf bin Qais. Salah seorang tabi'in yang soleh. Rajin baca Quran. Rajin ibadah. Alim. Tapi dia berkata begini, saya dengan Quran ini kayaknya jauh deh standarnya. Kalau dalam Quran itu sering diceritakan orang beriman itu sujud tersungkur, menangis. Saya jarang nangis. Kalau dalam Quran itu disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dalam surat Al-Anfal wajilat qulubuhum. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat mereka gemetar hatinya. Saya sebagai seorang mukmin nggak pernah gemetar. Dia merasa saya dengan Quran itu kayaknya jauh.
Sampai dia kemudian terus-terusan membangun harapan baca Quran. Sampai kemudian temukan surat At-Taubah 102 ya. Ya, At-Taubah 102. Dia baca itu dengan mendalam. Wa akharuna atarafu. Ya. Ada di antara kalian itu yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Perhatikan. Ada di antara kalian yang mencampur baurkan antara keburukan dan seperti pertanyaan Pak Andi tadi melalui online tadi. Ada di antara kita itu yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Mencampur baurkan keburukan kan rajin sholat subuh berjamaah, pulang-pulang dia kerjanya gosip. Rajin bersedekah, tapi juga dosa yang lain dikerjakan. Itu kan mencampur adukan namanya. Ya, dia baca ya. Itu dia. Wa akharuna a'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ada di antara kalian ya yang mencampurkan antara keburukan dan kebaikan. Perhatikan ayat ini, Pak. Ujungnya, asallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya kan? Perhatikan, indah kan? Semoga orang-orang yang mencampur baurkan antara kebaikan dan keburukan itu, ya, ampunan Allah lebih dominan. Ya kan? Tidak itu saja. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Orang yang melakukan dosa, kalau baca ayat ini, saya kira yang hadir adalah pengharapan. Ya, pengharapan kan? Jadi kalau orang sudah berdosa itu dikatakan Anda nanti ditusuk di neraka. Anda nanti, saya kira dia akan lebih tidak punya semangat hidup. Makanya dulu para sahabat menjadikan Al-Quran ini sebagai motivasi terbaik. Ya, nanti ada buku judulnya sedang akan terbit. Soalnya kita bahas di sini judulnya Binaul Insan. Membangun manusia berbasis Al-Quran. Saya kira bukunya bagus. Nah, salah satu adalah menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai basis dia untuk memotivasi diri. Ya, itu Pak Andi. Baik, sudah bunyi waktunya. Jazakallah tepat sekali waktunya Ustaz. Dan alhamdulillah apa yang pertanyaan-pertanyaan yang datang ke Pak Ustadz dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ustadz semoga juga memperjelas, dan tadi ayat terakhir semoga Allah menerima tobat-tobat kita yang kita sadari banyak hal tercampur adukan antara kebaikan dan keburukan, tapi semoga Allah dengan rahman rahimnya, dengan sifat ghafurur rahimnya mengampuni hamba-hamba yang bertobat. Amin Allahumma amin. Jazakallah kepada semua. Kami juga mengundang para jamaah yang hadir di masjid untuk mari kita beramah tamah di belakang. Insya Allah ada ketan, ada gorengan, ada kopi, teh. Silahkan kita ke belakang, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.